Aku penasaran, jadi waktu itu aku udah lihat podcastnya Mbak Mita sama Mas Yandi. Itu tuh yang ngomongin cerita film. Awal mulanya gimana sih? Dari dulu nggak pernah mau buka PH, karena nggak ngerti dan nggak suka berbisnis. Bahkan dari lulus 2012, kakakku tuh udah bilang, Yandi ayo buka PH. Melawan, tidak, saya akan terus mencuri sampai usia berakhir gitu. Tapi lama-lama melihat bahwa ternyata kalau tidak membangun sistem sendiri dari awal, ada beberapa hal yang nggak bisa dilindungi dan dipelihara. Cerita dan IP misalkan. Saya menemukan bahwa ketika kan sempat bikin-bikin iklan kemana-mana, web series gitu. Saya melihat banyak sekali ekosistem PH gitu dan rasanya pengen menciptakan budaya syuting sendiri. Dan selama sutradara punya say, tapi tetap bukan yang paling atas kan. Untuk membangun Sistem itu. Yes. Itu satu. Yang kedua, ketika saya melihat buka PH dalam kurung berbisnis, tujuan utamanya bukan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tapi untuk membuat ekosistem tidak hanya di syutingnya, tapi juga di development story-nya bisa sebebas mungkin dan memastikan ini terdeliver sampai akhir gitu. Satu turunan, satu visi sampai ke ujung. Itu juga mungkin kenapa nama PH cerita film. Akhirnya saya yakin untuk bikin PH deh kayaknya, karena rindu sekali mau buat cerita yang dierami dengan baik. Kalau kita percaya ide kita adalah telur emas, bagus sekali. Nah, pastikan dia dierami di lingkungan yang terbaik, yang kondusif. Nah, kayaknya itu alasan bikin PH. Ayo deh, bikin PH. 2019 awal PH-nya berdiri. Waktu itu awal masih sama Hernu, sama Dimas juga. Terus masuk pandemi, Hernu dan Dimas kita punya beberapa pilihan hidup yang kayaknya kita jangan bareng lagi deh gitu. Oh. Udah desperate, lowest point tuh Mas sempat lama. Udah nggak tahu, merenung ya, berdoa, ngobrol sama istri, ya keluar namanya Mita. Teman lama dari masa kuliah. Mita dulu jurusan TV, ambil penulisan kreatif, dia dosen. Kita dulu deket gara-gara sama-sama jadi dosen. Jadi banyak ngobrol, sharing-sharing. Pernah kerja 1-2 kali, 2017, 18, 19 kalau nggak salah. Kita bikin novel, bikin short, bikin medium film. Akhirnya nawarin Mita, ayo kita coba jalan pelan-pelan gitu. Ini dia. Ruangan apa, Mas? Sebenarnya ini jadi ruangan saya sama Mita sih. Meja saya yang ini, meja Mita yang ini, yang penuh merchandise. Tapi ini sekarang modelnya lagi buat editing, terakhir dipakai buat ngedit sore. Oh, ini buat Nulis. Oh, jadi kalau saya nulis, sebenarnya layout asli ruangannya itu sofanya di sebelah sini, gitu. Terus meja ini geser dikit, saya di tengah nulis. Nah, kalau breakdown scene-nya, nyatet-nyatet sequence atau catatan, semuanya nyebar di sini. Oh. Udah, sebenarnya mostly kalau ngantor dari dulu di sini, ruang sini aja. Nah, kalau reading, sofanya dirapetin jadi space di tengah lebih luas, kadang lesehan, kadang di sofa ngobrol. Berarti semua tuh, Jahya Dev, Sakatupo, semua reading di sini? Yes. Kalau Sakatupo, karena pemainnya banyak, di atas, ruang yang panjang, ruang fitting. Oh. Kita tuker, karena pemainnya banyak banget. Selebihnya udah, ruangannya di sini. Kalau ngedit, teman-teman asisten editor, admin, manajer post-pro duduk belakang, saya mau minta sini, editornya sini. Nyolok Hendra ke TV. Udah. Terus nanti ini ya Mas Yandi sama Mbak Mita nonton, ngobrol, diskusinya di sini. Udah, kalau toilet itu break makan pada keluar. Kayaknya jadi produser tuh menurut saya bukan cuma produksi film, tapi juga ngerawat lingkungannya kan gitu. Tanggung jawabnya gede banget. Dan saya setiap kali dikasih tanggung jawab yang besar sekali, saya selalu minta waktu, kayak mencoba buat memikirkan saya tuh sanggup nggak ya memegang amanah sebesar ini gitu. Itu satu. Terus saya juga ngomong sama ibu saya juga gitu. Saya bilang saya pamit dulu ya menyokap gitu. Dia telepon mama saya juga. Iya, kayak semua mama Nggak nyokap lu doang ya. Gitu. Parah, kayak nggak nanya nyokap gue. Iya, ntar ya besok deh gue tanya nyokap. Oke.
Terus akhirnya setelah pikir-pikir, timbang-timbang, saya ngerasa kayaknya saya bisa melakukan ini jadi produser karena walaupun backgroundnya bukan produser ya, maksudnya penulisan kan, terus dosen. Tapi saya ngelihat kayak saya punya beberapa pengalaman memanage sesuatu, mengorganize, mengkalkulasi gitu, membayangkan kira-kira kalau membuat sesuatu tuh sebesar apa sih gitu. Itu satu. Terus dua, saya kan bukan kerja sama orang asing gitu. Saya kerja sama teman lama saya gitu yang kayaknya udah banyak banget kita ketemuan ya nih. Maksudnya kita ngopi, sebenarnya nggak ada proyek apa-apa, tapi kita ngobrol aja, ketemu, ngopi, saling share aja. Kamu lagi ngerjain apa, saya lagi ngerjain apa gitu. Jadi rasanya kayaknya bisa deh gitu tuh satu. Terus bisa dibilang memang waktu itu kan Cerita Film belum merilis film panjang apapun ya. Hidupnya masih dari satu brand ke brand yang lain gitu, bikin web series gitu. Ya udah kita saya pelan-pelan belajar gitu. Saya percaya kayaknya satu-satu Mit, kata Yandi kan. Tenang Mit. Video klip dulu. Video klip dulu yang kecil-kecil lah. Krunya 3 orang. Oke Yandi. Iya, teman saya baik banget ya kan. Video klip tenang. Video Oh, pertama. iya. Mita. Proyek pertama saya produserin Yandi. Oh. Kan kecil tuh. Iya. Emang Mit ekosistemnya enggak kok, kita kerjanya sederhana. Oke, saya, Yandi, Dimas bertiga, Nirina, Ringo. Udah kita di villa itu. Nirina bawa anaknya. Kayak rasa-rasa staycation lah. Ya. Kayak tugas kuliah ya mungkin kalau Bener. di sini ya. Benar. Terus kayak wah mantep nih, saya bisa nih. Berapa bulan kemudian Yang Hilang Dalam Cinta. Series 53 53 3 hari 12 episode. ratusan kru mimisan coy. Di tengah virus Delta. Saya nggak tahu tekanannya begitu besar sampai di tengah pre-production meeting tuh Mita muntah. Saya kalau nervous tuh muntah. Iya. Saya muntah. Mau jatuh, mau pingsan karena kayak Too much pressure gitu. too much pressure dan kan tanggung jawab ini kan orang masalah nyawa juga ya, lagi Yeah. pandemi gitu. Yeah. Gimana kalau ada satu orang kena terus kena ke yang lain, terus sementara bisa dibilang ini ini kan co-production ya, ada PH besar yang harus kita tanggung jawab juga. Jadi kayak ya yang di pelan-pelan banget ini. Pelan-pelan banget. Proyek pertama tenang, proyek kedua nggak tenang. Gokil. Guys, kita lagi di kantor nih. Ya, biasalah. Mau lihat aktivitas saya di kantor? Yuk, ikut kegiatan saya. Aktivitas saya banyak. Saya mukanya sendiri nggak percaya tadi masuk. Saya tuh tadinya Yandi tuh sebelum jadi filmmaker kan sebenarnya dia di basket ya. Gitu. Maksudnya dia punya mental. Iya. Itu ada ring basketnya nggak pernah dipakai. Ya, sorry. Ya, ngantor aja dulu. Dia punya mental atlet gitu. Oh. Disiplin, kerja keras gitu. Pokoknya mental fight-nya gede banget. Dua mental keras kepala ini ketemu. Terus urusannya sama ide kreatif gitu. Kadang kalau kita udah ngerasa kita nemu cerita, kita nemu ide, suka banget. Kayaknya nggak bisa ditawar, yuk gitu. Cari caranya gitu, kayak keras kepala aja. Kayaknya mental itu nggak akhirnya ketemu. Kebayang kalau misalnya salah satu di antara kita kayak gampang banget nyerah, kayak udahlah susah banget, udah yang gampang-gampang aja. Kayaknya repot deh, yang satu sangat pengen, yang satunya kayaknya Ada gap di situnya. Iya gitu, tapi karena dua-duanya sama-sama menginginkan kita mau achieve ini yuk gitu, ya udah yuk gitu. Paling kalau misalnya ya ada faktor-faktor eksternal kayak budget terbatas, waktu terbatas, nah itu kayaknya kita diskusi tapi gimana caranya tetap bisa sampai ke titik yang kayaknya masih bisa achieve konteks yang mau kita kejar gitu. Gitu. Itu kan dulu temenan nih, terus bekerja sama secara profesional. Itu ada learning prosesnya kayak, oh Mita orangnya gini ya gitu, oh jadi orangnya kayak gini ya gitu. Ada nggak perbedaan ketika temenan dan bekerja profesional? Jadi lebih akrab sih setelah kerja bareng. Kayaknya ada konflik-konflik yang tidak terjadi waktu kita Temenan. proyekan, misalkan Mita pure penulis gitu waktu itu ya, atau kita ngobrol-ngobrol atau apa. Padahal kadang-kadang dari teman juga kelakuan saya juga kadang-kadang aneh sih kalau dia ungkit saya gitu ya, Mit, maaf ya gitu. Tapi Mita orangnya cukup sabar dan toleran gitu. Tapi waktu kita kerja bareng satu PH,
ada apa ya, kayak konflik, salah paham, terus yang mana biasanya terjadi justru karena keinginan-keinginan baik, kayak sebenarnya Mita sangat mau mendahulukan saya gitu. Dan sebaliknya, tapi kadang tuh kayak jangan gitu dong gitu dan segala macam, dan jadi berkonflik. Tapi dari awal temenan sama Mita tahu kita bisa cukup membicarakannya gitu dengan baik-baik gitu. Jadi walaupun ada konfliknya bisa terselesaikan. Ya, saya menemukan saya beberapa tahun kerja bareng sama Mita dan semoga terus berlanjut prosesnya. Saya merasa saya bertumbuh jadi orang yang lebih baik gitu, belajar banyak hal. Ini beneran karena dulu kayak temenan Mita salah satu teman yang paling apa ya istilahnya Keren. kita akan kembali setelah pariwara yang pelangi-pelangi atau bar itu tau nggak? Tuh gitu. Kena sensor. Paling damai lah. Oh. Paling nggak ada konfrontasi apa, tapi begitu malah satu PH justru malah banyak karakter kan 2 orang ya, mau janjian jalan bareng panjang pasti banyak gesekannya di situ, malah jadi saling belajar, saling bertumbuh gitu. Saya bisa bilang kerja sama Yandi ini beneran ya, somehow healing kehidupan saya gitu. Kayaknya dulu saya nggak ngeliat part itu waktu ngobrol sama Yandi, kayak oh iya oke gitu. Sama running cerita film tuh shaping saya jadi orang yang lebih baik gitu. Syuting tuh ada rasa harus bereaksi terhadap kenyataan dan tantangan lapangan. Dan berkoordinasi dengan mood banyak orang. Sangat manusia ke manusia itu rasanya. Kalau teknis mungkin saya nggak terlalu berasa karena yang pusing DP, OCOD gitu sama Astrada gitu. Lebih ke hubungan rasa antar manusia. Kalau di editing itu rasanya lebih, pertanyaan besarnya adalah, inikah cerita yang mau kamu ceritakan Yandi dengan cara ini? Pertanyaannya kayak gitu. Lebih ke internal juga ya itu ya? Iya. Dan itu harus connect juga sama editor kan? Benar. Saya ngambil itu jadi karakter saya dalam development script. Karakternya Hendra. Hendra adalah editor yang dia ngedit. Terus kita bisa bilang, Ndra kayaknya sequence ini ya, 7 menit, 8 menit. Coba kita kerjain dengan cara yang berbeda. Ayo. Padahal dia udah suka tuh yang dia bikin. Kerjain, habis nonton. Kadang saya masih ragu, kadang dia bisa yakin, Yan kayaknya bagusan punya aku deh. Tapi kadang dia juga bisa, Yan beneran bagus ini sih. Udah kita pindah. Jadi hatinya tuh bener-bener yang terpenting bukan sayanya tapi ceritanya. Ceritanya ya. Dan kalaupun nggak kepake yang tadi kita kadang-kadang setengah hari habis tuh mas. Hanya buat coba opsi another 7 menit itu, dan kalau udah selesai, bisa saya, Ndra maaf ya, saya bagusan punya lo. Yang tadi udah bener. Nggak apa-apa ya, kita jadi makin yakin kan ini pilihan yang terbaik karena udah diuji. Wow. Spirit itu tuh saya pakai di development. Semuanya boleh dicoba, di reading juga. Shooting jangan. Jangan semua take dicobain berbagai opsi, habis waktunya. Udah habisnya di prep saja. Di prep saja, prep sama post mungkin ya? Bener. End goal-nya cerita film itu apa sih? Apakah kayak kita mau jadi PH nomor 1 di Indonesia misalnya? Berat ya nomor 1. Bintaro deh. Enggak juga berat. Yang pertama nggak ada lombanya. Nggak ada lomba. Apa ya? Apa ya, Bet? Sebenarnya pengen itu sih alasan kenapa didirikan kan sebenarnya mau bangun ekosistem yang sehat buat seniman bekerja gitu. Seniman bekerja dalam arti ini bukan cuma Yandi pada akhirnya, walaupun memang inisiasi awalnya pengen penulis dan director gitu, tapi kemudian membangun lini kru yang juga bisa bekerja dengan tenang gitu dan sehat ngerjainnya gitu. Kayaknya itu. Dan goalnya apa? Ya goalnya gimana caranya kita konsisten bisa ngerawat itu sampai ujung nanti gitu. Nggak tahu sampai kapan. Itu satu. Terus melindungi IP sih. Saya kayak ngerasa IP tuh kalau bisa dikelola dan di-manage dengan baik, kayaknya jangka panjangnya bukan cuma membawa kemasyuran buat filmmakernya, tapi bahkan untuk keturunan generasi-generasi di bawahnya gitu. Kalau saya sama Mita so far membicarakan, kita melihat kalau Tuhan ngasih kita umur panjang gitu, 65, 70 masih syuting sih. Masih bikin film gitu. Ditanya goalnya apa ya, tetap boleh bikin film dengan cerita yang kita percaya dan suka. Dan bersama orang-orang yang punya kesukaan dan cinta yang sama ceritanya.
Saya pikir orang-orang yang jump ke industri film tuh jarang yang dijorokin gitu. Rata-rata memilih dengan sadar. Kalau lihat selama ini banyak, minimal dari pengalamanku sendiri yang saya lihat, kadang-kadang syuting tuh jadi nggak menyenangkan. Ada bully, ada catcall, ada makian, orang tuh diteriakin gitu. Tapi untungnya masa-masa itu kayaknya udah banyak mulai ditinggalkan deh gitu. Nah kita termasuk saya dan Mita itu visinya tuh pengen kalau syuting sama-sama dengan kita, selain krunya tidak underpaid, semoga ya kita terus bisa memperjuangkannya, tidak telat dibayarnya, dan pulang tuh bisa cerita ke orang-orang tersayang di rumah, di sekitarnya. Aku habis syuting sama Yandi, sama Mita, sama Cerita Films. Senang karena semua sistemnya berjalan dengan baik, dan aku suka banget ceritanya. Aku nggak sabar mau datang premiere. Kebanggaan kita kemarin tuh, terakhir film sore tayang adalah kru-kru datang nonton, ada yang bawa orang tuanya. Itu kebanggaan yang berbeda sih. Kita kayak senang banget tiap kali ada kru datang nonton tapi bawa orang tuanya. Bawa istri, bawa suaminya. Keluarga gitu ya. Bawa. Gitu. Aku masih merinding bayangin, Iya. ada orang tua yang nyamperin, halo ya ini papaku. Om, iya manggilnya om gitu, terima kasih udah datang nonton, dan dia bangga sekali anaknya buat film ini sama-sama kita. Jadi Itu maksudnya kalau ditempelin ke saya gitu, betapa bangganya saya bisa bawa orang tua saya bilang ke mah ini yang aku bikin gitu. Nah waktu itu terjadi di kru, saya kayak seneng banget bawa keluarga gitu. beneran, ya itu tak tergantikan. Prinsip utama dari berbisnis cerita film, let's say misalnya kayak ya udah kita based on story apa yang kita mau, kita tidak terima orderan story dari orang lain misalnya gitu. Apakah harus Mas Yandi aja yang nulis? So far sebenarnya nggak bisa bilang bahwa nggak harus cerita dari kita gitu. Tapi memang sejauh ini karena author ya sifatnya, yang di direct, yang ditulis juga, maka kebanyakan cerita lahir dari kepala Yandi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kayak kemarin kita collab kerjasama koproduksi sama Mandela bikin Satu Kakak Tujuh Ponakan. Itu karena kita menemukan Satu Kakak Tujuh Ponakan punya sparks di hati kita untuk kita ceritakan gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk cerita lain, sangat mungkin gitu. Kalau memang ketika kita tahu ceritanya, terus tiba-tiba kayaknya cerita ini bisa kita buat filmnya gitu. Tapi sejauh ini hampir semua cerita sih ya original dari Yandi sendiri gitu. Dan apakah hanya Yandi seorang? Sejauh ini memang baru Yandi. Sama prinsipnya, bukan apakah akan ada orang baru, lebih ke gini, apakah akan ada cerita yang menarik, memikat bagi kita untuk kita produksi gitu. Tapi sejauh ini belum ada dari eksternal. Sejauh ini belum ada. Belum. Kita menemukan kita berdua punya kecintaan yang sama dengan nonton film dan suka ceritanya. Jadi dengan alasan yang sama kayaknya itu jadi pendorong kita mau bikin film yang mana gitu. Oh, oke. Nah, kenapa cuma satu film 1 tahun? Business wise, is that a very good decision kan sebenarnya? Apa yang membuat kalian berbeda kayak ya udahlah gitu? Karena ini satu hal yang aku ingat dari Rick Rubin, produser musik, itu salah satunya itu dia ditanya kayak kenapa sih lu nggak nyari banyak klien gitu? Terus dia bilang kayak as long as I'm enough to make another thing, I'm happy. Apakah kalian juga seperti itu, kayak selama cukup buat bikin selanjutnya ya udah gitu? Sebenarnya ada ini sih, ada currency yang tidak bisa ditukar kalau kita lagi berproses waktu gitu. Itu tuh susah banget. Kita mau bikin satu film gitu, film yang diproduksi 1 tahun sama yang diproduksi 2 tahun itu beda loh gitu. Nah mau kita persingkat, misalnya katakan 1 tahun 2 film, bisa nggak? Bisa sih. Tapi apakah kita maksimal mengerami telurnya? Kayaknya enggak deh gitu. Jadi kita nggak mau nego masalah itu gitu. Karena memang telurnya bisa dierami tuh 1,5 tahun, ya udah 1,5 tahun aja gitu. Kenapa kita harus percepat gitu? Kita mah udah gampang lah, dikecilin aja deh ceritanya gitu. Yang penting 1 tahun 2. Kayaknya kita meronta gitu, ada di dalam dada kita tuh kayak gak bisa gitu. Kayaknya itu sih.
kayaknya Mita itu setelah dia mulai kerja dalam hidupnya ya, masa paling dia susah hidupnya ya waktu kerja sama saya ini. Saya itu sampai saya nggak punya gambaran Mita itu tabungannya berapa banyak segala macam, kan gambaran nanya juga ya. Jadi kayak sampai suatu hari dia waktu kita mau bikin apa ya Mita yang nyangkut ya. Terus kayak, Yan, kayaknya kita harus ambil sesuatu deh Yan. Wah Mita udah mulai. Waktu ngelamar Mita pertama kali pas pandemi itu nge-zoom, ya saya ingat salah satu pertanyaanku adalah, Mit, kalau nanti lo mau kita running PH bareng, by the way lo membayangkan umur 40-an something, lo hidup kayak apa? Apakah lo tinggal di PIM? Terus apakah lo pakai Alphard dan driver gitu? Kayak kan itu gambaran kemapanan ya. Itu jawaban Mita apa? Enggak sih, gitu. Dia kalau banyak duit mau beli hutan aja katanya. Enggak, buat dilindungi. Tapi maksudnya, ya, gue tuh nanya itu untuk nanya sama Mita, Mit, visi PH-nya itu mau running make a good story, gitu. Jadi dan kayak hidupnya kita berusaha kita cukupkan dari apa yang ada. Jadi dan kita berdua sebenarnya lahir dan tumbuh besar dari keluarga yang bukan menengah bawah sih, Mit, ya, hitungannya ya. Jadi kita nggak punya modal advance tuh dari orang tua kita. Jadi ya bertaruh waktu kita juga nggak, kalau ditanya bisa nggak setahun 1,5 tahun film, kan pertanyaannya makan apa ya? Iya. Kita pun deg-degan dari awal, bisa nggak ya? Makanya dari awal kalau tadi lihat-lihat kantor ini, ya nyari kantornya agak dalam, harganya nggak mahal, nggak direnov banyak, karyawan cuma tiga. Gitu. Jadi kayak kemarin satu kakak jalan, sore jalan seperti kemarin, udah kita hidup cukupkan dari situ dan kemewahan yang Mita tadi bilang waktu diinvest kembali untuk bikin cerita yang kita suka, yang kita percaya, yang menurut kita bagus. Dari produser lain kayak ada nggak sih, ayo dong bikin film gitu kan? Kalau dari segi media ya, Mas Yani itu sutradara on demand gitu, kayak yang dibikin tuh hits itu pasti kan ada ayo pasti banyak ajakan lah gitu, pasti banyak ajakan gitu. Kadang tuh kalau udah terlalu sibuk dan melewatkan beberapa hal penting gitu ya di dalam keluarga, ada rasa kayak keirisnya sih gitu, kayak ngejar apa sih di hidup ini, ada rasa gitunya kan. Kita kan cuma pengen bercerita gitu, tapi ketika kenapa kamu tinggalin rumah ini gitu, padahal kan ini untuk menghidupi rumah ini gitu, jadi susah. Kadang kalau saya pamit sama istri saya, pamit dulu ya mau meeting sama Mita, meeting development, dia bercanda bilang gini, aduh semoga nggak ketemu plot hole. Jangan dong, kalau nggak ketemu ternyata ada bahaya. Dia ketawa, dia bilang kalau kamu ketemu biasanya sama Mita gemes nggak pulang. Gemes kayak ini gimana harus diselesain gitu. Maksudnya waktu kerja kita sesungguh-sungguh itu kadang-kadang ayo kita ngobrol, waktu itu sore ya, kita ketemu yuk ada yang udah buka kan restoran jam 4 pagi gitu. Udah meeting sampai siang gitu. Sesungguh-sungguh itu kerja, tapi begitu balik ke rumah juga ada perasaan, saya sering merasa saya itu suami dan bapak. Nah, bikin film tuh cuma caranya. Cara untuk menjadi suami dan bapak. Iya, bahwa ketika bikin filmnya mati-matian, iya. Tapi ya itu, jalan yang seimbang kan yang kayaknya paling susah ya. Iya, paling susah. Benar, itu paling susah. Kita mencoba memilih jalan di situ, bahwa ada tawaran-tawaran dari produser, investor yang lain, nawarin, kita nerimanya sebagai rasa syukur kayak, oh banyak yang masih mau percayain ya. Tapi kita coba yuk, mumpung masih bisa milih ini, kita pilih ini gitu. Makanya kemarin sore secara penonton dapat apresiasi besar, kita senang banget dan coba film berikutnya kita jalan di tali seutas tali tipis ini gitu. Kita masih bisa nggak ya? Dari film ke film akan selalu feelingnya gitu. Jadi bukan jalan dengan gagah berani, kami mau quality, enggak sih. Tegang juga sih. Takut sih. Iya, takut juga sih. Mau tayang sore tuh nangis-nangis sih. Bener, nangis video call-an sama Joan, sama Mita, kayak aduh gimana itu worth gak ya gitu. Oh layar dikit banget, gimana ini tanggung jawab investor, nangis-nangis gitu. Itu pas waktu mau tayang tuh. Iya, fragile sekali. Kan layar sebenarnya. dikit, hari pertama Layarnya dikit. kan. Jadi waktu sebenarnya sebelum premier kita udah tahu layar kita dikit. Jadi waktu orang pas premier kan semua orang keluar kayak, buset filmnya bagus. Kita tuh kayak,
Iya, makasih layarnya. Tapi nggak bisa kita kasih. Iya, iya, iya. Beberapa teman terdekat tuh kayak nyadar, "Are you okay? Kamu sama Mita kenapa? Iya. Kalau lu tegang ya apa?" Iya tegang. Tapi nggak boleh ngomong kan. Iya, iya, iya. Iya. Kan lagi premier juga kalau gitu ya. Iya. Wah, enjoy ya premiernya terus. Iya, udah mati layarnya dikit. 2 PH yang menurut kita tuh sangat percaya dengan apa yang mau kita buat dan supportnya nggak nanggung-nanggung gitu. Imaginary sih. Imaginary Iya, salah satu ya yang paling pertama waktu kita bikin Just a Dove. benar. Ernest bahkan waktu itu bilang iya sama investasinya tanpa lihat deck apapun. Nggak lihat deck, nggak apa-apa gitu. Baca. Nggak ada. Nyari investment sore itu susah banget kan, Mas? Kayak total berapa ya? 2,5 tahun ya, Mita? Iya, 2,5 tahun, 3 tahun. Gak ada yang mau percaya. Karena terakhir bikin film 600.000. Nah, Ibu dicari zaman habis Just a Dove, paralel sama satu kakak mau jalan tuh. Oh iya, 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 iya. Gitu. Kali ini berwarna kok, gitu. Saya bilang, saya itu pikir setelah bikin film 600.000 penonton, kayaknya nge-pitch romance berwarna Iya, iya, iya. lebih mudah. Iya. Ternyata jawaban beberapa investor bilang, ya kenapa nggak bikin yang modalnya 600.000 penonton lagi kan udah terbukti. Ah iya juga, saya nggak lihat dari situ. Yang mana Gitu. bener juga. Benar juga, saya mengerti kekhawatirannya. Jadi nggak ada yang mau invest karena sore terlalu mahal untuk sebuah romance. Dan buat kata beberapa investor, ceritanya terlalu rumit, nanti penonton nggak ngerti. Gitu. Saya meminta, ngerti mah harusnya penonton ini bisa. Teman-teman penonton kita mah bisa menonton ini dan ya puji Tuhan terbayar gitu. Nah, Ernest tuh termasuk sebenarnya Koko yang ngejagain lah kayak Yandi, Mita, lo kalau mau bikin film panjang pertama di PH lo, kalau bisa yang budgetnya aman dulu biar investornya nggak kapok. Bener juga sih. Sore boleh, film ketiga lah. Iya, jadi Gitu. soalnya dia udah tahu abis ini mau bikin apa. Sore gini-gini budgetnya segini. Film ketiga lah, Mit. 1, 2 yang kecil-kecil dulu, ketiga baru Jebret. berani. Ya, Oke. bandel kan? Bandel. Berdua, keras kepala. Keliling-keliling ke sana kemari. Udah dapat investor yang mau percaya gitu. Kita mau syuting Hamin sebulan ya, Mit. Sebelum berangkat. Masih Waktu kurang 10% lah investment. ketemu 10% banyak ya. Ketemu ngobrol sama Dipa, sama Ernest gitu, sama Mita ngobrol-ngobrol terus lagi pada terima telepon. Dan ngobrolnya tuh, ketemunya tuh bukan Hal yang lain. bukan intensi mau ngelamar di jadi investor ya. iya, Tidak, iya. gitu. Mita Memang terima hal yang telepon, Dipa juga terima telepon. Produser kan gitu ya. Iya. Tinggal saya sama Ernest sama. Oh iya, Mas ini gimana Bang Ernest kayak ngobrol aja gitu? Iya emang ngobrolnya. Nes, sebenarnya kita ini lagi dalam masa susah. kita lagi flap sore, sebulan lagi berangkat. Mita ini sungkan banget ngobrol dari tadi saya lihat nih. Kita kurang budget, Nes. Gimana ya? Ini terancam nggak berangkat. Wah, ini Koko-Koko yang ngelarang kan di awalnya. Jawabannya gitu. Gue ikut deh. Gitu, gue invest deh. Dia nggak baca skrip. Gue belum nanya Dipa sih, kata dia. Tapi kalau Dipa nggak setuju, gue pakai duit pribadi gue. Gue terharu, gitu. Tapi gue belum nanya Merah sih, kata dia juga. Rasanya Pak Ernest juga waktu JSN begitu kan, kayak iya gue mau dukung tapi gue belum nanya Dipa. Iya sering gitu. Kalau Just a Dove karena udah baca skrip suka, Iya, iya. kalau sore Iba. Oh. Iba. Sayang sama adik-adiknya ini. Ya udah Dipa balik ngobrol, Dipa juga hayu. Udah mereka support kita jalan gitu. Ini bukan soal angka, karena bayangin kalau tahu layarnya sedikit gitu. Kalau investornya tidak memikirkan kualitas, rasanya kita udah kena tuntutan besar banget kan. Oh, gimana nih bisa balik modal gitu kan. Tapi tidak terjadi di semua lini investor sore itu semuanya kayak ayo semangat ya gitu. Filmnya bagus. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Banyak yang bilang film pertama itu adalah statement dari sutradara. Kenapa Just a Dove itu harus jadi film pertama? Itu apakah memang ditujukan seperti itu atau memang karena ya at that moment, at the right time yang cerita yang lahir adalah itu? Sebenarnya kita tidak terlalu memikirkan itu. Kayak film pertama PH ini harus apa, film. Makanya waktu, ya ini bandelnya waktu Ernest bilang, film pertama yang mandiri PH-nya kalau bisa yang Budgetnya. gini-gini ya kayak, ya tapi sukanya cerita yang ini. Gimana dong gitu. Iya. Rasanya tuh waktu nemu ceritanya kayak ada api di dada. Makin dibahas, melewati pandemi setahun, 2 tahun, melewati banyak kegagalan pitch ke investor, apinya makin gede. Dan kalau udah segede itu kayak, ya udah ayo jalanin aja gitu. Dua-duanya berarti dari Terjadi kok, maksudnya ada beberapa cerita yang tadinya kita kayaknya yakin tapi makin dibicarakan kok kayak
kayak makin enggak ya gitu, kayak Iya. udah nggak ada apinya lagi. Kayaknya ini ya udah deh kita simpen dulu, nggak jadi jalan. Ini tuh spirit yang kita temukan waktu bikin film pendek sebenarnya kan. Dan iya, kita iya. suka menjaganya tetap begitu aja bikin film. Tinggal gimana bertanggung jawab menciptakan desainnya supaya bertanggung jawab. Iya. Biasanya saya pasti nulis sequence-nya dulu. Sequence 1, sequence 2, sequence 3, sequence 4. Itu terus saya bagi ke bawah. Sequence 8, sequence Oh 8, pakai 8 itu ya, 8 sequence. ya. Belajar dari Mbak Gina nih. Oh iya. Waktu nulis Cemara. Ah. Sekian 5. Udah, biasanya saya akan nulis beat-beat besar yang terjadi. Gitu. Dimulai adegan pertama apa, sama ending dari sequence 1. Saya tebak-tebaknya 10-12 menit kan per sequence. Oh. Udah, saya nulis beat-beatnya dulu semua. Ini juga bisa jadi panduan buat skrip ya? Iya, sebenarnya ini lebih ke mengurai pikiran sih. Oh. Jadi clear gitu sebenarnya. Sebenarnya execution sama struktur 3 babak kan sama. Iya. Babak 1, babak 2, babak 3. 3. Berarti semua film dari Desya Dev, Sakatupo, Keluarga Cemara Bener, pakai ini. bener. Sore yang agak ribet. Nah iya, kan ada time loop tuh. Yes, sore pakai ini. Saking takutnya saya sama rasa yang sulit kedetek. Karena scene-nya kan pendek-pendek. Banyak scene yang cuma satu kalimat gitu. Iya. Saya bikin cara lama yang saya belajar dari zaman sekolahan akhirnya pakai sticky notes. Oh. Jadi dulu di sini penuh sticky notes sore. Tiap babak tuh beda warna. Per sticky notes per scene. Oh. Jadi bisa Oh dipindah-pindah. banyak banget berarti. Banyak. Penuh gitu. Ruwet. Jatuh cinta seperti di film-film gitu, langsung itu memang. Dan kayak nggak mau film yang lain dulu gitu, karena cerita yang ini tuh nggak berhenti ngegedor gitu loh. Kayak bikin aku gitu, ada cerita ntar dulu gitu, ini dulu gitu. Jadi pada akhirnya kemudian jadi film pertama sebenarnya itu. Apa yang paling dekat yang bisa saya ceritakan kayaknya tentang mama saya single parent. Papa saya meninggal waktu saya 2 SMP. Udah di situ kekumpul dia harus hitam putih, pemainnya harus Nirina Zubir dan segala macam. Seiring berjalan waktu berkembang, pertanyaan false belief bagus tuh nanya saya waktu nulis, Yandi kamu tuh nulis ini karena memang kamu mau mengerti mamamu melalui bikin film, atau kamu tahu as a director kalau kamu angkat sesuatu yang personal filmmu kemungkinan besar bagus. Nangis tuh saya depan laptop, jelek banget nangisnya, ingus apa, wah gede banget karena malu, karena saya menemukan nuraniku menjawab bahwa saya bikin film ini Just a Dove karena saya tahu kalau filmnya personal, filmnya mungkin bagus. Saya nggak benar-benar peduli sama mama saya. Sebab di mata mama saya bukan filmmaker, saya anaknya. Kalau saya peduli, lebih banyak telepon, lebih sering pulang, lebih banyak dengar, ngobrol. Saya membayangkan kalau premiere tuh mama saya nggak saya kasih tahu dulunya ya, dan kayak film ini sebenarnya persembahan untuk mama, mama boleh berdiri kasih tepuk tangan gitu. Saya merasa itu namanya cinta, padahal itu adalah romantisme, dimana saya sebagai seorang pengecut yang takut menghadapi hubungan yang nyata dengan mama saya, sering teleponan, sering ngobrol, itu kan hubungan yang nyata ya, daily. Lalu saya bersembunyi di balik romansa bikinin dia film. Wah, film itu mengajarkan saya banyak dan akhirnya tengah ke belakang ceritanya saya rubah semua. Tadinya endingnya tuh seperti gambaran romantisme bagus aja. Jadi kalau banyak yang bilang, wah Just a Dove, jenius kan apa segala macam. Sebenarnya saya merasa ya, itu aib saya aja sih sebenarnya. Kebodohan, kenaifan saya berpikir mencintai itu mesti bentuknya romansa, mesti surprise. Kenapa nggak diomongin aja kayak yang bagus belajar kan? Nah proses nulisnya begitu. Bagaimana mungkin ini ditunda gitu? Oh, oke.
Hai. Jadi, sore 2016 adalah cerita romance pertama yang bisa saya tulis. Dari kuliah sampai lulus, saya kayaknya lebih mudah menulis drama keluarga. Kayaknya bisanya area sana. Mau bikin romance karena tahu ini akan bikin sesuatu yang tayangnya di YouTube waktu itu. Sebagai orang yang nggak ngerti romance, akhirnya berusaha memetakan struktur romance. Romance itu kan kebanyakan A ketemu B, A suka sama B, A ingin mendapatkan B, A hampir mendapatkan B, A terlihat gagal mendapatkan B, A belajar sesuatu, A mendapatkan B, happily ever after. Gimana nih ya? Terus saya dengar tuh, katanya kalau stand up comedian yang mahir selalu naruh beat paling lucunya malah di opening. Supaya pas nulis dia ditantang untuk bikin yang lebih bagus. Ya udah, saya apply aja rumus ini dengan bodoh-bodohnya saya waktu itu. Puncak nonton romance kan ketika mereka bisa bersama kan. Ya udah, gimana kalau kita bikin romance yang mereka sudah pasti bisa bersama. Terus lanjutannya apa? Nah, bagaimana mewujudkan sudah pasti bisa bersama? Ya udah, ada aja perempuan datang aku dari masa depan. Udah jadi istri. Udah jadi istri, tapi kemudian how? Kalau di beberapa promo dulu ditanya, saya malah teringat jangan-jangan terinspirasi dari Cell Saga. Oh iya. Trunks datang kan, Goku, kamu akan mati. Kayaknya dari situ deh, childhood. Kebanyakan nonton Dragon Ball Dari situ, kayaknya dari situ. Jadi kalau kenapa harus sci-fi, kenapa harus fantasi? Nggak harus sih, lebih ke dulu kronologisnya dapat ide gitu. Bahwa kemudian 2024 di syuting lagi, mau bikin jadi film panjang, ada kekhawatiran sendiri, ya udah pertahankan struktur yang diinginkan. Yang mana ternyata ketika dibuat time travel time loop, statementnya jadi lebih efektif diceritakan. Kalau dari Mbak Mita, reaksi pertama ketika Mas Yandi bikin ini deh, apakah ada keraguan nggak kayak fantasi, kayak sci-fi, romance gitu? Kayaknya jarang. Malah sebenarnya nggak pernah ada kekhawatiran, aduh fantasi lagi, nggak pernah sama sekali gitu. Kayak nanti bentuknya ke sini gitu, nggak ada. Lebih ke yang paling make sense buat saya waktu yang dibilang kayaknya mau cerita sore sekali lagi tuh 2021 ya, waktu lagi syuting Yang Hilang Dalam Cinta. Oh kenapa gitu? Ya Yandi cerita bahwa dia tumbuh sebagai seseorang laki-laki yang tadinya single, nikah, punya anak, terus perspektif dia dalam melihat relationship itu berkembang. Dari waktu bikin web series cuma baca-baca buku, nanya mau konselor, terus sekarang dia mengalaminya sendiri. Saya malah tertarik dengan itu gitu. Bagaimana melihat seorang filmmaker itu punya point of view yang berkembang ketika dia masuk ke dalam pernikahan itu sendiri. Yang tadi dia cuma lihat dari luar, sekarang dia di dalamnya. Kayak apa nanti dia cerita. Jadi justru itu yang bikin saya ayo. Bahwa kemudian dia jadi sci-fi atau fantasi atau action atau apapun genre-nya. Saya ngelihat itu bentuk aja tapi lebih ke core-nya apa. Itu yang menarik banget. Dan kita berdua punya apa ya, ketegaan. Nanti dalam tahap perancangan bisa jadi ada pertanyaan saya sendiri nanya atau Mita, ini tidak terjadi di sore tapi bisa terjadi. Yan, kalau premisnya atau statementnya udah bergerak ke sini, masih butuh dia time traveler nggak sih? Apa jangan-jangan dia orang biasa aja yang ketemu? Iya ya, lebih efektif pindah gitu. Kayak waktu pertama kali kan bilang, Mit, opening sore kita di Arti. Nah itu. Mampus nggak jadi produser digituin. Gitu. Tapi kan saya lebih penasaran sama kenapa yang harus di Artik gitu. Awal mulanya kan memang Dion tuh motret memang langsung ke Artik. Jadi kehadiran fotografer memang motret tuh bisa seserius sampai ke Artik, jauh sekali. Oke, tapi saya ngerasa ada apa ya, apalagi ya kira-kira konteks yang lebih kuat gitu. Ke Bekasi kan juga jauh. Bener kan tuh keluar planet juga. We love Bekasi. Mita dari Bekasi. Oh, ya. Saya orang Bekasi. KTP masih di sana. Tapi konteksnya apa? Karena paling menghindari pemilihan satu ide cuma karena tempelan doang. Paling menghindari itu. Jadi apalagi biar keren doang. Apalagi biar keren doang. Karena Kartik keren. Malu. Walaupun bisa jadi orang nggak tahu ya, Mit. Jadi di dalam malu. Tapi nge-push lagi apa Yan? Kenapa selain dia fotografer kan dia bisa kemanapun gitu. Di-develop ketemu. Artik itu adalah satu-satunya tempat di mana waktu bergerak anomali.
Dan kita lagi bicara tentang waktu. Iya. Iya, saya Oke. suka. Dan karena saya udah suka dan saya kayak ngerasa sangat make sense masuk ke plot. Nggak bisa dinego lagi, kita harus berangkat gitu. Tempat Aurora bola. Iya, tempat Aurora. Cari deh caranya. Pasti kan investor akan nanya, aku nggak tahu ya, tapi apakah ada yang bertanya, oh ini romance sci-fi ya? Apakah ada yang bertanya seperti itu? Apakah itu juga jadi salah satu alasan kenapa cari investornya sampai berapa 3 tahun Iya, ya? betul. Itu yang bikin lumayan kayak kenapa banyak banget sih di luar negara lain gitu. Itu satu. Terus kenapa jauh-jauh ke Eropa, terus ada kenapa budgetnya segede itu. Kayaknya akhirnya itu yang bikin investor-investor lain memilih untuk tidak ikutan gitu. Tapi so far dari 9 investor kami nggak ada sih yang nanya kayak kenapa harus ke Arctic gitu. Memang benar-benar percaya sama ceritanya, punya kemampuan untuk ya dan tentu saja semua nilai investasi yang kita gambarkan itu memang adalah sejumlah yang dibutuhkan untuk kita produksi gitu. Jadi kayak make sense kok, laporan jelas dan sebagainya. Gitu. Oh, oke. Gitu. Yang paling susah nemuin apa lokasi buat sore? Paling dalam. Secara kreatif paling susah Rumah Jonathan. Rumah Jonathan. Kan kita kan mau gimana caranya Rumah Jonathan punya pemandangan indah kan. Seperti di web seriesnya. Seperti di web seriesnya. Ya udah kita nyarilah di kota yang kecil itu tuh yang cuma 60 orang keliling karena kotanya kecil banget segede Taman Ismail Marzuki lah kalau referensinya. Kecil banget. Iya. Penduduknya 60. Kita jalan sebentar tuh udah di ujung kota. Lah, kecil banget ya? Nah makanya kita kelilingin, nggak nemu. Karena logika kita di pinggir, rumah di pinggir pasti pemandangannya bagus-bagus. Iya, Ya kan? taunya enggak. Enggak, ternyata ya plain hijau ya. aja, nggak seindah itu. Terus si Spomenka tuh produser Kroasia. 2 hari berikutnya apa besoknya tuh? Di hari itu sebenarnya dia kayak ngasih saran ada rumah sih sebenarnya kita keluar kota dikit lah. Ya kan namanya kotanya kecil ya. Iya. Jadi hitungannya ada keluar kota. Ini nih, kotanya ini. Keluar kotanya ini. Iya nih, itu tuh. Jalan. Ini shot diambil dari terasnya Jonathan yang kita lihat di film. Jadi kita dapat view-nya justru view View kotanya kotanya. si Grosnian ini. Kita tuh udah kelilingin ini nih. Udah kelilingin ini. Nggak nemu terus kata Spomenka, kalau keluar kota gimana? Nah, ini nih rumah ini. Kita mikirnya keluar kota Jakarta tuh kayak ke Tangerang gitu ya. Taunya jalan doang. 15 Jalan menit. 15 Kontemplatif menit. tuh Mas Ben. Pemandangan yang kamu cari di dalam kota itu adalah kota itu sendiri. Wih. Oke. Wah, mind blowing. Kita keliling-keliling ternyata dialah pemandangannya. Keren ya? Kotanya kecil banget ya. Oke. Kotanya kecil Oh, banget. ini itu ya. Kecil. Tapi ini memang rumah pemukiman orang. Si rumah Jonathan. Rumah orang ya. Rumah orang sebenarnya. Airbnb sih Mit ya. Ya akhirnya, Oh, Airbnb. akhirnya sama mereka disewakan. Ya, enggak aku pikir kayak rumah orang ada Iya disewakan. kakek nenek gitu tinggal nggak ada ya tapi. Nggak ada. Enggak. Oh. Pas produksi sih kayak most magical moment kan kalau tadi mungkin sempat dibilang blessing ketemu sama investor atau kayak most magical moment dalam produksi sore itu apa? Tiba-tiba tempat tinggal kita itu hotelnya, staff hotelnya itu semua orang Indonesia. Semuanya. Iya, jadi dari chefnya, resepsionisnya, yang bagian cleaning kamar ya semua orang Indonesia, orang Garut, orang NTT. Jadi kayak kita datang tuh, saya ngerasa itu blessing sekali karena gimana bisa kita 30 orang ini tinggal hampir 2 bulan di Eropa, jauh banget. Ada kemungkinan homesick terutama sama masalah makanan kan, gitu. Tapi karena ini hotelnya staffnya semua orang Indonesia, jadi kita turun ke tempat sarapan. Itu kita disambut sama lagunya ST12, lagu Cari pacar lah. dengan menu nasi kuning rendang, tapi ini di Eropa, gitu. Itu lumayan bisa dibilang menjaga mood kru gitu. Tapi itu sebelumnya nggak riset kayak Kita sempat datang di bulan Maret, tapi kota nggak tahu kota maksudnya itu nggak tahu. libur. Kotanya bisa libur. Kotanya tuh libur di bulan ketika kita datang, libur. Hotelnya itu juga ada tulisannya kertas putih gitu, sorry kita tutup, kita lagi libur. Gitu, hotelnya tutup, jadi kita nggak tahu. Baru tahu belakangan, ini orang Indonesia semua. Sore itu dibaca, dilihat syutingnya, itu nggak berasa perasaan emosional itu. Karena rangkaian
dramatiknya tuh terjadi setelah scene-nya dijahit beberapa scene. Jadi kru-kru itu bisa cukup sabar panjang syuting, lihat adegannya segitu, tapi saya melihat mereka punya faith gitu sama proyek yang dikerjakan. Mereka suka dan bisa tetap passionate sampai hari akhir. Kadang-kadang saya nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi sebagai director saya bisa merasakan itu dan itu aja udah blessings gitu. Ketemu pemain-pemainnya, Sheila, Dion, kita dikasih pemain-pemain established di Kroasia. Kita nggak benar-benar tahu seberapa established sampai suatu hari waktu kita mau syuting ada pemain Kroasia yang masih muda nanya, "Sini ini sama siapa aja?" Kita sebut sini. Kata dia, "Too many stars in one scene," kata dia. Itu tuh saya dimintakan sama Spomenka, produser lokal sana. "Yandi, kamu mau karakter kayak apa?" Aku cari Croatian woman. Wah, keluarnya model-model kan, bukan ini. Gimana ya? Cara nyarinya adalah Croatian actress. Kan look actress kan realistik. Ini, ku klik, ku lihat filmografinya, ini kayak Mbak Christine Hakim lah. Kayak established banget gitu di sana. Kasih referensi, pas balik referensinya, lah fotonya sama. Jadi dia ngasih referensi kita kasih, terus saya bilang, "Tapi sini dikit banget, cuma buka pintu, halo sama nanya suami." Dia nggak apa-apa, dia lihat ceritanya, dia suka, dia mau. Ya ampun gitu. Oh iya, itu blessing sih. Blessing. Jadi dari ujung ke ujung pemain yang dikasih juga semuanya bagus-bagus dan baik-baik. Cara kerjanya juga sama-sama vulnerable. Saya takut kerja sama aktor luar, apakah mereka akan sangat masang gesture, ternyata juga datang dengan kerapuhan. Kita deliver ini gimana ya biar terbaik gitu. Benar. As you can see, I guess it's like this at the moment. So we could jump. You can jump, you can do whatever. Sebenarnya mereka tuh selama kita clear informasinya gampang, tapi harus sangat Harus clear. clear. Dalam artian misalnya kita mau pakai 4 jam ya, lewat dari 4 jam nggak bisa gitu. Jadi benar-benar harus presisi dan itu yang sebenarnya paling challenging. Iya. Mereka Berarti ke Mas Yandi, ayo 4 jam nih. Ayo. gitu. Enak banget ya, berarti satu kota semua udah jadi satu set gitu ya. Nah hotel kita juga di situ, jadi kita selesai sarapan, keluar udah Jalan itu set kaki. syuting Yuk sebenarnya. syuting yuk gitu. Iya udah, yuk syuting yuk, udah jalan kaki dikit nyampe set. Oh. Oke, setnya selesai, jalan dikit lagi udah sampai set yang baru gitu. Jadi walking distance. Sebenarnya. Nah, kita udah ke set ini kan bulan Maret. Tujuannya adalah mengadjust logika logistiknya supaya cocok sama budget dengan cara adjust ke skripnya. Yang jadi malapetaka syuting di luar negeri adalah kan metode produser luar negeri Beda. adalah kamu ngasih skrip apa, kita cari mati-matian sampai semuanya dapat. Iya. Budgetnya bengkak sana sini. Jadi yang harus dilakukan adalah berangkat dulu ke sana, bawa skripnya, terus lihat, oh setnya begini, oh logistik Baru ini. diinjak. Ya, oh ini lebih maksimal kalau aku mainkan begini gitu. Jadi Mita juga sama tim segala macam lebih realistis gitu ya. Jadi kayak Maret 2024 kita kan syuting Finland tuh yang versi Dion. Nah karena udah di daerah Eropa sekalian deh kita nempel sama si Kroasia. Jadi kita lihat lokasi terus jadi kayak oh ini skripku bisa gini. Nah pulang kita bawa titik-titik lokasi sebenarnya. Jadi balik skripnya di-adjust terus kita bilang ke tim Kroasia, ini ya titik lokasi kita akan syuting ini. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah berapa lama kalian mau syuting di titik ini nih? Wah, ini yang PR nih. Karena presisi waktu Iya. gitu. Udah Agustus, terus kita habis itu kita lepas. Masuk 1 kakak 7 ponakan dulu, April, Mei, Juni, Juli. Terus kita masuk ke sore lagi. Buset. Jadi kita wrap 1 kakak itu nggak pelukan krunya. Ayo meeting lagi. Minggu depan kita ketemu ya. Iya. Waktu Reki scene rumah sakitnya di film 1 kakak 7 ponakan, break makan siang. Itu tuh kita ngobrol udah nyampur tuh ngomongin lensa kamera sore lah apa gitu kayak wow. Oh soalnya satu tim kan? Karena krunya sama. Sama ya? Krunya sama. Oh. Ya blessing this guys sih jadi kayak Iya. somehow bisa di-merge Jadi lebih gitu. cepat juga maksudnya. Tapi ya itu harus bedah otak, itu harus switchingnya. Ya, Udah ngebuk dari 2023. Kami ada 2 judul. kalau bisa jangan lagi. Iya. Oh makanya jadi 1,5 tahun satu film. Ya itu titik Berkaca dimana dari- mulai mempertanyakan sebenarnya ngejar apa sih di dunia. Oke. Nggak ngejar, nggak ada pilihan aja. Iya.
nggak sengaja aja sebenarnya, kita nggak ngedesain itu memang back to back, tapi accidentally tiba-tiba investmentnya ready bareng gitu, jadi kayak udah yuk kita jalanin deh. Sore itu adalah film yang paling banyak mendapatkan diskusi. Battle antara orang yang benar-benar suka dan benar-benar tidak suka itu kenceng. Ketika ada terjadi perbedaan pendapat, saya merasa itu hal yang normal gitu. Saya khawatir ketika suara itu hanya satu gitu. Ketika semua orang kayak sepakat 100% solid ada di sini, saya kayak ngerasa beneran nih gitu. Saya karena kan manusia tuh bukan dibentuk ya. Ya masa lalu mereka membuat mereka punya berbagai macam perspektif gitu. Jadi akhirnya lahirlah keberagaman itu. Maka ketika keberagaman itu muncul di dalam sebuah film yang mereka tonton dan ada yang lihat dari sebelah kanan, lihat sebelah kiri, depan, belakang, saya ngerasa itu normal gitu. Malah melahirkan diskusi kan. Jadi sore sebelum rilis sebetulnya sempat kita melakukan FGD. FGD di mana kita puterin ke beberapa grup dan dia di ruangan kaca ya gitu. Saya bisa lihat dari belakang gitu. Saya bukan ngelihat mereka gimana nontonnya, tapi setelah menontonnya, saya ngelihat bagaimana mereka membicarakan film itu. Ada yang bilang, oh kamu lihatnya ke sana ya, saya sih lihatnya ke sini. Oh kamu lihat yang itu ya, oh iya saya nggak ngeh. Nah saya ngelihat dari situ, saya ngerasa itu indah sekali. Bagaimana ada pertukaran pemikiran berdasarkan apa yang mereka tangkap. Itu yang indah. Jadi saya ngerasa waktu terjadi perbedaan pendapat sangat nggak apa-apa, sangat normal. Cuma mungkin saya manusia, waktu dengar kata-katanya kasar, kaget sih. Kayak, au gitu. Ada rasa, kita ngomongnya baik-baik yuk. Gitu. Saya sepakat tidak apa-apa, kita berbeda, tapi cara membicarakannya harus baik-baik, menurutku gitu. Jadi, it's okay. Kayaknya filmnya menunaikan tugasnya gitu. Makanya karya seni memang diciptakan untuk dibicarakan oleh sesama manusia. Gitu. Jangan kabur lu. Cuci tangan. Kan megang buah karena dia manis, lengket kan. Kalau saya cuci tangan pakai air mineralnya ada manis-manisnya, apakah dia akan tetap lengket? Boleh marketingnya mineral hubungi saya. Lo bener dong? Benar. Saya cuci sorry. Benar. Kata Watchman, masuk gratis nih. Sama di tengah Mita tadi jelasin, iya ada focus group discussion. Gimana di dalam grup itu kalau ada orang nggak fokus? Apakah dia masih terhitung bagian dari focus group discussion? Benar. Dan dari mana kita tahu dia fokus apa enggak? Kenapa dia self-proclaim bilang grup ini fokus? Kalau dia fokus tapi nggak mau diskusi, apakah dia tetap jadi fokus group discussion? Bener, terlalu banyak self-proclaim sorry ya mas. Nggak, ini sering terjadi. Iya, Rama udah muak kayaknya. Gak apa-apa. Mulai kritik. Iya. Mirip kayak Mita. Saya nggak lanjut di X lagi sebelum terjadi keramaian itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ide bikin X itu ide saya dan teman-teman marketing. Jadi kayak bilang, jadi bikin X yuk. Oke, nurut. Bikin. Hari pertama kedua tayang rame kan, isinya banyak mention dan pembicaraan. Terus ini di hari awal ya puji Tuhan apresiasinya banyak. 2 hari pertama lah ya. 2 hari pertama pujiannya banyak gitu. Gak kuat kayak dipuji mulu gini gitu, gak sehat kayaknya. Tapi terima kasih yang support gitu. Tapi kayaknya gak kuat deh, ini saya dengarnya dari Mita aja atau dari tim aja. Udah saya lock out, gak lanjut di X. Berapa hari kemudian, Jan, untung udah keluarin, ribut sekarang. Ribut. Perasaan film kita bukan film politik dah gitu. Ribut. Ada kritik-kritik. Sama sih kayak Mita, apakah saya membaca kritik? Ya ada kritik-kritik yang disampaikan, Yan ini ada kritik kayak gini. Kalau kata-kata kasar sama sebagai manusia biasa rasanya juga aduh gitu. Biasanya speed reading tuh, aduh sakit. Simpan dulu. Iya benar. Iya. Tapi kan kayak yang Mita bilang, saya itu paling takut kalau tidak ada suara oposisi. Di meja kita meeting ini, meja preps ini, kalau saya meeting saya ngasih suatu ide. Dan semuanya iya. Saya takut. Apalagi astradanya langsung iya aja. Padahal ini secara teknikal susah. Kita harus khawatir. Sama Mita aja saya banyak
perbedaan pendapat tapi bisa diobrol adalah perbedaan pendapat yang bikin hidup. Jadi itu satu prinsipnya, kalau semuanya setuju malah kita harus mulai khawatir. Sebenarnya bahkan bisa kalau habis film saya premier, biasa saya main ke Miles ketemu Mas Riri. Mas, menurut Mbak gimana ketemu Mbak Mira? Nanya aja gimana filmnya gitu. Sebagai sutradara saya itu percaya dalam merancang konsep penyutradaraan, baik style, komposisi, pergerakan kamera, mise en scene, apapun konsep penyutradaraan yang dirancang di dalam layar, termasuk suara, untuk mendeliver filmnya, itu didesain untuk nyampainya ke subconscious. Kenapa saya nggak mau kalau orang nonton, orang sadar treatmentku, dan di tengah nonton kayak, wah sutradaranya sih pintar ini. Lah kan di momen orang ngomong gitu, misalnya ini kan, ya kalau yang kritik ntar dulu ya, ini yang suka dulu ya gitu, misalkan, wah impresif lihat penyutradaranya. Loh berarti di momen itu dia lagi sadar ini film gitu. Padahal saya merasa directing itu adalah membuat orang to make believe kan, detik ke detik gitu, jangan sampai lepas. Karena satu-satunya hal yang harus kita peduli selama nonton adalah gimana kelanjutan ceritanya, gimana karakternya, bukan seberapa hebat outernya. Jadi attack-nya harus ke subcon. Nah kalau di masa promo saya itu, jadi konsep saya tuh begini, makanya scene-nya gini. Nanti teman-teman yang belum nonton nonton udah bawa bekalnya. Pas scene-nya muncul kayak, oh iya pantas ya. Lah kan pengalaman nontonnya jadi keganggu. Jadi sejujur-jujurnya alasan tidak mau menjelaskannya lebih ke nggak mau mengganggu pengalaman menonton teman-teman yang belum nonton. Kita tuh bertaruh, kita ngobrol sama tim marketing, tim digital, semuanya. Boleh nggak kita trailer dan sampai minimal hari tayang, penonton nggak tahu ini ada time loop-nya. Resikonya apa? Gede banget. Nanti dituduh filmnya sama aja kayak web series versi premium. Kan nggak ada yang berubah. Dan kita nggak boleh ngomong kan. Semuanya demi apa? Demi melindungi pengalaman menonton. Segitunya. Dan ini kan direct meresikokan jumlah pembelian tiket kan. Yeah. Sebesar itu resiko yang kita tempuh supaya pengalaman nontonnya yang terbaik yang bisa kita kasih. Nah, kebayang nggak? Udahlah scoop promonya segitu berani, terus saya as a director pas promo, saya mengacaukannya dengan, iya konsepnya begini. Dan rasanya semua film kita maunya begitu. Jadi justru waktu oposisi ini datang, kita tuh benar-benar genuine mau lihat, iya ya, benar nggak ya? Gitu. Cuma alangkah menyenangkannya kalau. Tapi alangkah menyenangkan ketika disampaikannya baik-baik. Iya, dibacanya nggak sepahit itu ya. Ya, tidak dengan kata-kata Tidak speed reading gitu ya. Ya, tapi kan orang kalau nggak suka juga mungkin dia merasa kecewa udah invest nonton kan, Mit. Iya kan, udah bayar, jadi ya dimengerti juga kalau ngomel-ngomel gitu ya, jadi haknya orang. mau marah, mau seneng kayak tetap terima kasih karena kan udah nonton kan nggak cuma 2 jam, basically kan 2 jam filmnya doang ya, tapi kan berangkatnya, pulangnya, makannya, iya gitu, basically 5-6 jam gitu, kayak udah hampir setengah. Jadi kalau dia marah kayaknya ya. Iya, maaf ya. Iya. Oke. Kalau gue lihat ini kata Pak. Ini tuh 18 siang, kan sore ini kita di bandaranya. Iya. Siangnya itu habis terima raport anak. Jadi sekeluarga lengkap sama TT sama RT apa gitu, mereka masuk ke mobil. Saya ngambil koper, pindahin ke taksi di belakang. Gitu tutup. Terus pas balik ini tuh udah berkaca-kaca. Pelukan itu nahan, masuk. Udah mereka jalan, taksi jalan di mobil. Saya nangis. Drivernya kayak apa. Karena tahu kan ninggalin lama banget. Oh, berapa lama setelah ini tuh pas yang kloter pertama kan? Ini kloter pertama, kita 43 hari. 43 Kroasia. Oh, pantes. 18. Ya, pantes. Tapi kan 18 nyampe Oktober akhir. Tapi kan Oktober akhir bukan berarti Yandi udah di rumah. Ini kan lanjut syuting lagi yang di Indonesia. Jadi baru udah tuh kayak November awal. Tinggal berapa bulan Mas Yandi? Total 43 hari kalau syuting ini doang. Iya. Tapi sama ini sama dempetnya Sakatupo. Iya. Oh, dempet ya soalnya ya? Iya. Kita tuh kayak back to back kan Sakatupo. Selesai Sakatupo kita masuk persiapan sore. Waktu persiapan sore, Sakatupo masuk meja editing kan. Nah, jadi pas persiapan sore, kita tuh ada setengah preview Sakatupo, aneh banget lah rasanya. Kayak campur-campur gitu. Perdana tuh. Saya ingat banget itu September. Kan udah mulai sepi ya, menurutnya promonya udah mulai pelan.
Saya sama Yandi kayak, inilah hidup normal kami, gitu kan. Udah selesai masa promo. Tiba-tiba dapat email dari Komite Oscar Indonesia. Iya, film Sore terpilih sebagai representasi Indonesia. Ini apa? Saya harus ngapain gitu. Terus ya udah coba tanya banyak orang. Terus kebanyakan bilang, itu tuh kayak another promo sih gitu. Another beat buat promo ya? Iya gitu. Jadi kamu harus punya effort lebih besar lagi, waktu, tenaga, biaya juga gitu untuk mempromosikan film ini, tapi ini untuk kampanye Oscar. Oke. Dan katanya mahal, mahal. Nah, investor kami Sore itu ada gemesnya, kayak ngerasa kok kita udah puluhan tahun ya film Indonesia, tapi gimana ya caranya yang nge-push, coba yuk lihat industri. Jadi selalu di-submit tapi nggak pernah dipromokan. Iya, submit tapi nggak pernah dipromoin. Coba yuk pengen lihat dunianya kalau dipromoin kayak apa. Sore aja gitu. Oke, ya udah. Akhirnya investor sepakat untuk memberikan kita bisa dibilang beasiswa. Oh. Informasi dikit kenapa harus dipromokan, karena mungkin penonton ini ya, informasinya nggak nyampe. Member Oscar itu ada 11.000 yang nge-vote. Film foreign film 100-an something gitu. 90 film. Nah gimana caranya dalam window yang terbatas itu 11.000 ini mau nonton semuanya? Belum tentu kan. Nah makanya harus ada campaign pemutaran, bayar publicist dan segala macam ke sana, ketemu mingle supaya mereka merekomendasikan teman-teman jadi mereka nonton. Dan kalau suka mereka vote. Gitu. Biayanya gede. Biayanya gede kan. Iya, dan currency-nya dolar gitu juga ya. kan. Jadi kayak ada amount of money yang harus kita siapin supaya kita bisa promo. Ya udah kita jalan lagi promo. Rasanya kayak ngulang rilis sih. Iya. Energinya segede itu. Kita bikin pemutaran di sana, terus sama persis kok kayak orang keluar nonton bioskop, tapi ini versi-versi foreigner aja gitu, orang-orang Amerika, orang Inggris atau dari berbagai negara yang datang dan komentar filmnya. Jadi kita bertiga, saya, Yandi, Sila itu siap menampung semua emosi Pikiran, dan pertanyaan perasaan mereka orang. gitu. Dan kita melakukan itu pemutaran beberapa kali. Dari awal berangkatnya juga gitu, coba aja mulai, harus ada yang coba. Bukan kayak kita harus menang, nggak gitu. Jadi sebelumnya nggak ada yang promo. Ada sih beberapa film sebelumnya kayaknya film Marlina. Dan di-mention sama publisher sana, kayak seandainya budgetnya lebih banyak. Bener, kalau nggak salah Perempuan Tanah Jahanam juga. Ya. Setelah submit itu apa? Setelah submit ya udah kita cuma tinggal nunggu aja karena nanti Komite Oscar Indonesianya yang akan menentukan. Komite Oscar Indonesia itu KOI? PPFI. Enggak ya? Oh, Komite Oscar Indonesia enggak KOI ya? Oh ya sorry. PPFI. PPFI. Nah, Ya, terus PPFI nanti punya komite. ngirim email either masuk shortlist atau enggak. Iya. Nah, ketika tidak masuk shortlist? Oh iya, memang waktu nggak masuk shortlist, karena memang dari awal tuh aimnya bukan kayak kita harus menang, tapi kayak kita mau belajar sejauh mana. Coba aja dulu. Iya, coba aja dulu. Jadi waktu nggak masuk shortlist pun, saya kayak ya oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada 100 langkah, setidaknya ini langkah pertama. Nanti ada langkah kedua, ketiga dengan film-film lain, tapi kita bergerak terus. Jadi bayangin rangkaian perjalanan panjang ini mungkin entah membawa film Indonesia sampai kemana gitu di Oscar. Ada banyak sekali cara dan jalan menjadi filmmaker dan tak terhingga kemungkinannya. Namanya nasib, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau ditanya apa yang lebih umum, Pat, kalau saya percayanya melihatnya jenjang karir director film panjang itu adalah director film pendek. Karena pengasahan seorang director itu hanya akan terjadi ketika kamu benar-benar duduk di kursi directornya. Ada pembentukan, ada benturan, ada krisis yang hanya menimpamu kalau kamu ngedirect film. Kemudian kamu jadi astrada, jadi apa, iya itu ada juga, tapi tidak seholistik kalau kamu duduk di bangku. Dan di film pendek tekanannya bisa sama. Waktu saya mau syuting Keluarga Cemara 1, ditanyain, Yandi tegang nggak? Saya sebenarnya kan tidak ada upaya untuk tampil eksentrik ya, sebenarnya sejujurnya. Tapi saya bilang nggak tegang. Rasanya kayak mau bikin film pendek lagi aja, cuman lebih panjang, lebih gede aja. Jadi tekanan atau tanggung jawab waktu bikin film pendek itu sama kok di film panjang. So, jawaban nomor 1, bikin film pendek. Bikin film pendek membuatmu menemukan dirimu sendiri dan membuatmu ditemukan produser. Karena kamu punya itu, satu. Yang kedua, mesti cari mentor. Mau nggak mau. Cintai edukasi.
Mau dia formal ke sekolah film, mau dia nggak formal ke lapangan atau workshop, pilih sesuai selera atau karakter. Tapi yang pasti menurutku satu, harus curious, harus penasaran sama edukasinya. Karena semua pekerjaan menurutku ada disiplin ilmunya. Naif sekali kalau kita bilang, nanti aku belajar sendiri. Ya mending belajar dari pengalaman orang ya, lebih enak. Apalagi punya mentor. Cari mentor yang karya dan cara kerjanya kamu suka, ikut. Tips ikut yang pintu masuk ke dunia filmmaking yang paling accessible, sepengetahuanku, behind the scene. Kamu belajar operate kamera, belajar ngedit. Udah nawarin dirinya, aku mau jadi behind the scene, magang for free, nggak apa-apa. Tahap 1. Dan kalau kamu lihat materi BTS-mu bagus, next kamu bisa mulai profesional gitu. Kenapa behind the scene? Saya berangkat dari behind the scene. Aditya Ahmad juga behind the scene. Regas juga behind the scene. Behind the scene tuh menurutku enak. Kamera ini nih, kan biasa kita kalungin atau monopod. Ini tuh kayak name tag, akses free pass ke diskusi apapun di set. Director lagi umroh sama Dipi. Tuh, saya kan biasa. Asal jangan todong muka director ya. Jojo, kamu tuh bisa denger orang tuh diskusi apa, belajar kan. Oh, director sama produser lagi diskusi. Ya denger dari jauh. Kalau confidential kan di editing tinggal nggak dipakai. Kan toh file semua milik PH. Yeah. Kamu jadi belajar, kamu ikut syuting full lengkap tapi tidak punya beban tanggung jawab terhadap set. Jadi kamu observasinya full. Udah, gitu aja. Bikin BTS, dapat duit, bikin film pendek. Bikin BTS gitu, bolak-balik hidup kayak gitu. Mestinya selama kamu jadi BTS, kamu ngobrol sama kru-kru, kamu mulai bangun network tuh. Bisa jadi Askam di produksi kamu BTS, jadi DP-mu pas bikin film pendek. Bisa jadi kalau memang kelihatan ada bakat, bisa jadi produsermu mau biayain. Saya bikin 2 film pendek di Life Like Pictures. Balala yang funding semua waktu saya jadi BTS di Tabula Rasa. Berdasarkan pengalamanku itu, jadi ya bikin film pendek, temukan dirimu, izinkan dirimu temukan, observasi cara kerja layar lebar, biar punya mentor, jalurnya menurutku belajar jadi behind the scene. Dalam 10 tahun lagi, kira-kira cerita film itu akan jadi seperti apa? 10 tahun lagi ya, 3 film. Bercanda. Kecepatan nulis saya itu. Instead of go bigger, kayak kita mungkin go deeper gitu. Rasanya kayak pengen punya ini. Kan setiap produksi kan kita mengevaluasi banyak hal gitu. Sistem kerja, oh cara komunikasiku buruk, oke next. Jadi kayaknya kita mau mengasah sistemnya lebih ciamik gitu, kayak lebih humanis gitu. Pengen menua dengan pilihan-pilihan hidup dan pekerjaan yang kita suka dan kita jaga sama-sama. Kita berusaha ngelihat apa yang bisa dijangkau tangan kita.